Room service. Ya, yang kemarin transfer semua. Kalau udah report saya ya. Ya, bentar. Service. Ya, bentar. Siang Pak ya. Bisa minum. Ini kopi dari 105 2 ya? Ya, taruhnya di meja. Apa nih mas? Ya, taruhnya di meja. Nanti kita pakai ya. Enak. Enak nih makan baru. Parah. Jangan nanti cobain kopi baru ya. Enak loh. Parah. Ya nanti coba lagi ya. Kamu mau? Mau Pak? Boleh Pak ya? Iya. Boleh beli kan? Enak Pak ya? Itu non kopi ya? Iya. Boleh nggak Pak? Ya udah, cobain. Gimana? Enak gak? Segar. Segar ya? Segar. Nah, kalau kopinya Nah, ya udahlah. Nggak ada yang mau ditambahin nggak? nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke. Minumannya. Udah bencong mau bencong. Tapi kalau ini udah ada aja. Selamat datang di Soju Podcast. Hari libur, bingung hendak kemana? Berdiam diri, nggak ada guna. Cakep. Daripada Anda gundah gulana, Soju Podcast selalu yang berguna. Anjir. Aku lagi ya. Takis pen, Aku lagi ya. takis. Hari libur, hari keluarga. Sedap, Gunakanlah sebaik-baiknya. pasti. Kalau haus karena dahaga, Oke, kopi pasti jadi pilihannya. ini dia. Mainkan bro. Puncaknya. Siap. Iya. Hari Minggu ke rumah Prana. Adik Guntur, Kalau ke rumah Prana, jangan lupa bawa mangga. pasti. Kopi ada di mana-mana. 105 pilihannya. Gokil. Itu betul bro. Ya, Thank you. 105. Kita bersama 105 nih. owner nih. Iya, Gimana Bang Jihad kabarnya? Baik, Sehat Bang ya? Sehat. Waduh. dekat lah ke sini kan. Thank you Bang. banget ya udah diundang ya. Oh, pasti. Pasti, Kita yang Bang. makasih Kami juga nih. makasih Terima juga kasih, Bang. disponsori. Soalnya emang Gak bisa ngomong apa-apa. Gak bisa ngomong iya, apa-apa. harus cobain berarti ya. Harus Iya, nyobain, iya. harus Iya, nyobain. kita coba kali ya. Kita coba Kita nih. coba dulu lah ya. Ini ada kiwi sparklingnya. Kiwi sparkling. Kiwi sparkling. Ini menu baru Bang ya? Menu Ini baru. menu baru itu. nih, cobain ya. Yang seger berarti ya. Baru banget. Bin, ambil aja. Ini signature. Wah, signature nih. Pas banget. Sorry ngopi. Mumpung senja kita ngopi ya. Wih, parah Bang. Itu main suasana enak aja lah. Pas podcast ya. Kopinya pun Dari 105. Iya. kita ngobrolin apa nih? Nah, jadi gini Bang. Sebelum kita mau menuju ngobrolan itu, kita mau bahas tentang kesuksesan. Kesuksesan. Ya, makanya bertema anak sekolahan Iya, anak sekolah nih ya. dari Anak SMP, SMK, SMK, kuliah. ya. Anak kuliah ya kan. Sponsored by Dinas. Iya. SMK 2. Ini SMP 10. Bang, kalau boleh tahu nih Bang ya, waktu kecil nih ya, kenakalan Abang tuh di masa SMA tuh seperti apa sih kalau boleh tahu? Ya. Kalau SMA ya. SMA tuh sebenarnya justru aku pertama kali menemukan kebebasan. Mungkin boleh agak deket sedikit Bang, Ya, takut ya. nggak dangkep suara. Kebebasan kayak mana sih gitu. Nah, maksudnya. Jadi kalau SD, SMP itu kan dianterin tuh sekolah tuh kan. Iya, iya. Dianterin tuh masih tuh, tetap dianterin kan. Sekolah, pulang juga dijemput. Jadi nggak bisa kemana-mana kan. Ya, ya. Abang SD SMP di
Di Pontianak dulu. Di Pontianak. Ya. Oke. Pontianak. Pontianak bang ya, Kalimantan ya. Kalimantan, Kalbar. Juga. Jauh kan? Tahu bang. Nah habis itu kita pengen sekolahnya pindah gitu, nggak di Kalimantan lagi. Iya. Orang tua kan nyariin kan sekolah, tuh nyoba di Insan Cendekia dulu, Oke. di Serpong, gagal ya Nah, kan. jadi SMA Taruna, gagal juga coba. di Malang tuh. Di Malang. Magelang. Magelang, sorry. Ya, Magelang. Habis itu akhirnya ke Jogja lah gitu kan. Ah, Di Jogja, Yesus sendiri tuh. Waduh. Walaupun memang banyak keluarga di situ kan, keluarga besar di situ. Iya. Tapi ngekos. Cuman ngekos. Oh, waduh. Pertama kali ngekos, habis itu dikontrakin rumah gitu kan. Iya. Pas SMA tuh bang. SMA. Kenapa SMA bisa sendiri nih bang? Nah, itu dia ceritanya. Jadi kan pengennya kita kuliah tuh di tempat yang bagus gitu lah ya. Kayak UGM gitu. Ya. Binus. ITB gitu Binus. ya kan. Binus, Bang. Binus Binus. misalnya di Jakarta Yoi. gitu kan. Mana tahu ya Kalau kan. misalkan kita SMA-nya di daerah gitu kan, di Kalimantan lah misalnya gitu, akan sulit gitu. Terus pikiran orang tua ya udahlah kita ke Jogja aja lah, kan kota pelajar gitu kan. Nah, ternyata di situ justru bukannya belajar gitu kan, main kebanyakan. Main tuh. Pas itu. Oh jadi pas mungkin karena abang pengen bebas, pengen sendiri gitu. Sebenarnya karena memang tuntutan orang tua sih. Oh Cuman harus mandiri gitulah. Karena orang tua kan memang mandiri dulu gitu kan. Oke. Nah, kita belajar lah di SMA itu. Oh, berarti Tapi- pas abang ke kuliah di apa itu di Jogja itu emang tuntutan dari orang tua. Kalau kuliah di Solo, Pas SMA. pas SMA-nya, orang tua memang pengen sekolahlah sendiri gitu kan. Tapi kan tetap di support gitu. Bisa dikontrakin rumah gitu kan. Dulu sebelumnya ngekos tuh cuman sebulan 2 bulan jadi Akhirnya kontrakin rumah. dikontrakin rumah ya kan. Gokil juga ya, SMA udah sendiri ya. Soalnya kita masih sama orang tua. Masih. Sampai sekarang masih sama orang tua. Iya, sampai belum lulus nih masih sama orang tua ya kan, semis ya. Ya, memang kalau di SMA tuh Jogja ya, pertama ya, terkenalnya tawuran gitu. Tawuran SMA antar bukan SMA. kayak Jogja tuh kayak adem gitu nggak sih bang? Justru kalau di sini kan ada tulisan tuh SMA berapa gitu kan, kalau Iya. di Pekanbaru kan. Iya. Di Jogja tuh nggak boleh. Jadi? Jadi di sini tuh tulisannya pelajar kota Yogyakarta. Oke. Karena nggak boleh ada identitas sekolah gitu. Ah. Karena memang antar SMA tuh mereka tawuran gitu kan. Oh, takutnya ntar kalau misalnya di label gitu emang. Misalnya SMA ketemu, tit iya. sama SMA tit gitu kan, iya. ketemu tawuran ya. Jadi kalau misalnya abang pakai ada tulisan nama sekolah itu udah sensi orang itu bang. Udah sensi karena kan Iya, ketahuan tadi jadi SMA-nya. kayak berantem jadi berantem. Tapi kan ya, pas aku tuh udah nggak ada tulisannya. Di situ pelajar kota Jogja aja gitu iya. kan. Tapi memang aku diajakin awal-awal ikut gitu dong, kan. ikut. Nggak ikut. Oh nggak ikut. Oh iya. Memang udah dikasih tahu dulu sebelumnya kan, sama kayak ada tante gitu. Ya. Kalau misalkan disuruh ikut sama teman-teman kayak geng gitu, mending nggak usah lah, nongkrong itu nggak usah katanya gitu kan. Nah, aku memang dari awal pun langsung di keep gitu, nggak tahu sama kakak tingkat gitu kan, Iya. kakak kelas dulu. Iya. Tadi dikasih tahu, khususnya jangan ikut-ikutan lah kayak gitu kan. Kita memang ada nih yang bagian OSIS MPK gitu kan, tapi ada juga yang anak-anak geng gitu. Aku udah jaga jarak juga sih gitu. Nah kita nggak ikut. Kalau di Pekanbaru nakalnya apa paling cabut paling ya? SMA. Mungkin ada geng-geng bre kayak zaman dulu XTC. Iya kan, geng Tapi XTC. kan itu kan lebih nggak ke Anak sekolah. sekolah itu Iya. kan buat kayak orang-orang luar. Iya. Kalau ini nggak sekolah. Sekolah. Ya kita nggak cabut lah paling brutal gitu. itu ya, Iya. paling cabut sih bang rokok. Mungkin bukan barunya lebih ya orangnya itu juga. Nggak jauh-jauh juga bang. Iya. Tapi itu sempat sekolah bang ikut tawuran tuh, berarti. Sekolahku ikut, ada gengnya, Iya. Berarti terjadi kasus lah bang, pernah nggak sih kayak ada. Kayak anda misalnya- pasti drop out gitu? ada juga yang Dibacok kalau bang. dibacok sih nggak ada sih. Tapi mereka tuh kayak misalnya datang-datang tuh udah mukanya Bonyok. dipukulin orang gitu kan, karena mereka sparring gitu kan. Daripada tawuran nih, ya udah yang paling kuat nih satu lawan satu gitu. Tapi memang yang paling gak enak tuh kalau kita pulang sekolah gitu. Kenapa gitu? Pulang sekolah nih kan, misalnya balik jam 1, jam 2 gitu kan. Tiba-tiba nanti ada, nah kalau di Jogja kelitih namanya. Kelitih, iya kelitih. Itu apa, Bang? Didatengin orang naik motor banyak gitu kan, SMA mana ditanyain. Iya. Aku kan udah tahu kan kalau misalkan ini anak SMA nih, aku bilangnya SMK. Oke, SMK. Karena SMA Ya, sama tadi SMK ada- itu iya. nggak Iya, nggak tawuran dia. kelas ya, nggak kelas gitu. SMK sama SMK Iya, gitu iya. kan. Beda. Beda aliran. Beda aliran, nggak tahu Kanan juga kiri kenapa gitu kan. ya kan. Udah bilangnya SMK, paling cuma di gini-gini doang kan. Digeber. Digeber gitu. Tapi nggak sampai terjadi kayak gimana bang ya, ketika apa langsung dibacok. Nggak ada. Oh, ditanya dulu dong. Ditanya dulu SMA mana. Kalau misalkan bilangnya SMA 8 nih, Nah, ya contoh. udah. Habis pulang dari ini kan supporteran gitu, kan pasti pakai
alma mater tuh, Iya. kan pasti ketahuan kan. Iya. Nah, diambil alma maternya, diambil kunci motornya, udah gitu. Habis tuh. Habis. Tapi kalau ngelawan kadang-kadang dipukulin gitu. Oh, parah. Ada Itu temen karena kayak gitu. kayak persaingan aja apa ada kayak kasus? Enggak sih, kayak mungkin anak-anak SMA tuh pengennya keren gitu ya, maksudnya punya geng gitu. SMA Mereka dia kan lebih mantap itu punya identitas sendiri tuh kadang-kadang. Terus mereka suruh coret-coret di tembok gitu kan, nanti dibales tuh, dicoret Oh, tuh, gitu. dicoret lagi kayak di GTA gitu lah kan. Coret gitu. Coretnya gambar itu nggak bang? Gambar Pak burung. Presiden nggak? Enggak, kalau itu Bukan. kalau itu mural ya. Umur Beda ya. Gak usah dibahas. Berat. Kirain dah zaman itu udah Belum ya. Presiden belum bisa mural. Enggak. Belum ngerti murah. Bukan bercanda. Cuman kenakalan remajanya itu ya karena kita tahu ini kan apa namanya kebebasan pertama kali gitu. Cuman paling sering pulang malam aja. Ya, Pulang malam. Jadi memang setiap hari itu dulu jarang lah pulang jam 2 gitu kan langsung. Itu pasti main terus gitu. Sampai pagi. Sampai jam 6. Iya. Enggak sampai pagi. Kirain dari pagi. Jam 6 sore, jam 7, jam 8 Iya. baru pulang. Jadi di sekolahan aja tapi nggak ngapa-ngapain. Nongkrong sekolah ya, Bang. Nongkrong sekolah, Iya. main futsal gitu-gitu kan. Karena ya udah bebas tadi ya, Bang ya. Udah Masih bebas. bebas ya kan. Bahkan itu pas ujian semester gitu kan. Nah, kita harusnya bisa ini belajar gitu kan, belajar buat besok. Nah, Iya. kita main tuh sampai jam 6, jam 7 kan. Langsung tidur kan. Iya. Besok paginya ujian tapi nggak belajar gitu kan. Kayak gitu terus ya, Bang ya. Pas gitu nongkrong tuh ngerokok nggak sih bang? Kalau SMA enggak. Oh bang nggak ngerokok bang? Teman-teman ada nggak ya? Teman-teman ngerokok. Kenapa bang tidak merokok? Kalau SMA tuh aku ngerasanya karena memang ini ya. Dulu aku atlet gitu ceritanya. Sedap. Kali ini dia. Atlet apa tuh, Bang? Kalau boleh tahu. Main softball dulu. Oh, softball. Bola kasti lah ya. Gitu kan. Sama kayak gebo. Iya, tas, iya kan. Jadi dulu mikirnya kayaknya harus ini nih, sehat gitu kan, nggak ngerokok lah gitu. Iya. Masih ada jiwa atlet tuh bang. Ternyata pas kuliah baru kita dihantam oleh pikiran-pikiran kuliah tuh kan, nih harus ngerokok nih kayaknya gitu. Oh, itu pembelaan orang rokok biasanya gitu ya, orang rokok gitu kan. Karena sama bang, aku pribadi kayak punya temen dulu bang, anti ngerokok. Oh iya. Nggak ngerokok sama sekali. SMP, SMA dia nggak ngerokok bang. Enggak, dia enggak. Nggak. Pasti di belakang saya dia. Iya, tapi pas udah kuliah barulah ngerokok. Iya. Karena stres di kuliah. Iya. Iya. Karena teman yang itu emang apanya banyak. Kayak tugasnya, iya. deadline-nya. Berarti balik ke circle. Iya, circle-nya. Dulu aku nggak rokok putih nih dulu. Apa tuh? Kalau di sini jarang kali ya. Kalau di Jawa tuh jarum. Filter. Kelobot, Jarum. Jarum super gitu. Sampai kan semester 3, semester 4 ditanyain. Ngerokoknya udah jarum super nih nanti pas skripsi apa nih ngerokoknya gitu kan. Maksudnya kan jangan apa tuh, Samsu kali. Oh, Maksudnya naik semakin tingkatnya. ini. Jadi udah mentok gitu kan, jarum super tuh udah jarum berat tuh udah paling, gitu. paling atas ya, Bang. Udah paling parah. Jadi Korek abang, Mana korek itu? Korek. jangan simpan pin. Korek. Di belakang kono, di belakang nih bang. Bagi Bin, rokok Bin. Oh, Biar sambil sabi. Iya, merokok ya. Sore-sore ngopi, Iya. ngobrol, rokok, ada bang. Terus abang kuliah di Solo, Bang. Kuliah di Solo. Apa tuh, Bang? Di Universitasnya? UNS namanya. UNS. Universitas 11 Maret. 11 Maret. oh 11 Maret. Kenapa 11 Maret bang? Memang namanya itu. Banyak lah sama yang bikin. Mungkin terbentuk di 11 Maret. 11 Maret. Mungkin 11 Maret kali ya, 1976 terbentuknya tuh. 1976 Maret. 1976. Iya. 11 Iya. Maret 1976. 11 Maret. Keren April juga ada, mana tahu kan di sana. Kita kan nggak tahu. Iya. Teruslah. Berarti kayak kalau boleh tahu nih bang, yang paling nakal sih apa sih bang? Kalau boleh tahu bang? Paling nakal itu? Pas kuliah. Yang kuliah SMA, SMP. SMA. Mm-mm. Ya paling nakal ya. Kalau di sini paling nakal apa? Kayak Kevin. Dia kan paling nakal SMA itu udah Narkoba. kayak narkoba. Aduh, ditangkap nih BNN nanti nih. Bercanda. Mungkin enggak ya. Kevin narkoba. Nyabu paling. Enggak ada. Enggak Tapi banyak bong di rumah dia. Itu jangan, Bre. Enggak bong, itu pot bunga orang bilang. pot bunga. Kayak di sini paling nakal tuh bang, kayak ya paling SMA udah mabok-mabokan ya SMA, kan. ya. Berantem pasti ada berantem gitu, hal yang lumrah lah. Kayak Ijal bang, dia pernah mandi di Bak mandi sekolah. Bak mandi sekolah. Kayaknya Kevin dendam deh. di musola Ya bang. dibalas ya kan? Ya kayak aku pribadi, aku pernah mandi di bak musola bang. Jadi musola kita ada kamar mandi, baknya besar.
Jadi setiap sore latihan basket. Nah, kan keringetan bang. Ya. Niatan juga mau sholat dong. Iya, sholat. Ya kan, Iya. karena supaya bersih. Nah, pas kita mandi bukan kayak gini bang. Bukan. Nyemplung. Langsung nyemplung. Langsung nyemplung. Iya, langsung nyemplung. Baknya panjang bang. Baknya panjang. Ada dari sini ke sana bang. Panjang Sana lagi. Ya. Nah, ya, seperti itulah bang, kayak hal-hal yang nakal. Mandi di sekolah udah mabok-mabokan. Nah, kalau Bang Jet itu seperti apa paling nakal? Kalau Di apalah lingkungan sana Ya, lah, ngapain tuh, Bang? pribadi ya, ya biasa lah sebenarnya hampir sama ya kayak anak-anak pada umumnya gitu ya. Hmm. Nah, kalau misalkan SMA itu memang banyak hal yang dipikirin gitu kan. Nanti kalau ngelakuin ini efeknya apa, ngelakuin efeknya apa. Tapi pas kuliah tuh kita ketemu teman-teman yang dia melakukan hal seperti itu juga. Jadi kelihatannya kayak biasa gitu kan. Oh, Ya udah, oke. kita kayak gitu juga. Contohnya nih kayak ya mabok tadi gitu Iya, kan. iya. Itu nyobain tuh karena memang pasti jiwa-jiwa muda tuh pengen gitu Ya, kan. nyobain Mabok, ya, nyobain ya, minum ya. Pengen keren-kerenan. pengen Iya. keren-kerenan gitu. Terus pulang subuh Pasti. kayak gitu-gitu kan, main nongkrong lah gitu. Tapi biasa sih karena memang ada juga boundariesnya gitu. Ya. Misalkan narkoba nih, kita nggak ke situ gitu. Ya. Kita nggak Karena lewat. mikirin tadi ya, Bang ya. Pasti nanti efek sampingnya sampai ke orang tua, Ya, sampai harus Sekolah drop dikeluarin out. gitu kan. Kita juga mikir ke situ. Berarti di saat SMA abang udah mikir ke situ dong? Udah mikir. Oh, beda sama aku pribadi. Iya. Kau udah mikir ke sana nggak, Pin? Kayak konsekuensi ke depannya tuh, wah aku pengen kliinin, mikir gaya di rumah. Kalau Kalau kayak narkoba pastilah. Oh, narkoba enggak? Ya. Jangan- Kalau misalnya yang lain mungkin kayak mau mabukan kayak apa, aku gas aja terus. masih ya kayak Bang Jet bilang tadi kan pengen coba, Iya. pengen karena penasaran. Iya, penasaran. Nah, untuk sebagai yang nonton ini dan pendengar, lebih baik jangan dicoba-coba. Ya, Karena dari penasaran itu bisa jadi hal yang candu jadinya. karena juga itu efeknya bahaya, Bre. Bahaya. Kalau udah sekali berawal coba-coba penasaran, nanti bakal candu Keterusan keterusan. ya kan. Candu tuh yang bahaya. Iya, candu yang bahaya. Kayak shock culture tuh gimana sih, Bang? Kamu pernah nggak Itu ngadepin aku shock ngerasain culture? ngerasain tuh pas pertama kali di SMA. Nah, di SMA tuh memang kan kebanyakan teman-teman yang udah masuk SMA tuh kan dari SMP di situ juga Iya, gitu, di di Jogja. Jogja juga kan. Aku tiba-tiba datang nih baru belum Dari punya teman Kalimantan, dari ya kan? Kalimantan. Paling nyari teman-teman yang sejenis juga gitu. Iya. Oh, dia kelihatannya nggak punya temen nih ya kan. Nah, kita datengin lah Iya, gitu Itu kan. Bang kepotong sejenis gimana maksudnya, Bang? Dia sendirian. Biasanya kan kalau misalkan kumpul nih kan, tiba-tiba kan udah ada yang ngumpul tuh. Kan dia udah dari SMP Ada sana. 10 orang, 8 orang gitu kan. Nah, ini pasti udah dari SMP di Kenalan situ. ya. Oh, Ini belum masuk kelas nih ceritanya nih. Oh, belum masuk Baru kelas. datang lagi mau ospek gitu kan. Ospek, ya. Ada tuh yang duduk sendiri kan, kita datengin lah gitu kan. Dari mana? temen dong. Bro. Oh iya, memang dia karena SMP-nya nggak di Jogja juga. Ah, Nah, pastilah gitu kan. Nah, kita juga bahasa Jawa kita ngerti ya. gitu. Ah. Tapi ketika kita ngomong nggak bisa gitu. Tapi kalau orang Orang nyampein, ngomong kita ngerti ya, gitu. ya. Nah, shock culture kayak gitu-gitulah yang mungkin jadi ini ya hambatan lah gitu Di- untuk kita bisa langsung akrab sama orang di situ di sana gitu. ya, Bang, ya. Berarti harus beradaptasi dulu pelan-pelan. Adaptasi dulu pelan-pelan. Iya sih, kayak pertama kali masuk sekolah lah, Bre. Ya. Ya kan, kita daftar di sini, kan kenalan baru kan. Ya. Pasti harus beradaptasi dulu dong. Ya. Tapi mungkin bedanya kita lebih muda. Ya, karena Iya kita sih. SMP di sana. Di SMP, aku udah ketemu sama orang tua. Ya, Udah langsung lebih satu gampang. SMP soalnya. Satu SMP. SMA sama apa SMA lagi? sekelas sama Ijal. Ijal, ya. Itu biasanya memang kesulitannya ketika kita memang background kita nggak sama dengan teman-teman yang lain. Iya. Ya. Pas sudah aku kuliah tuh dari SMA di Jogja kan, ya sama juga tuh bahasanya kan. Itu gampang juga untuk kita bisa diterima lah di lingkungan itu gitu Ya, pas di oke. kuliah. Gitu sih. Tapi ya kita semua ya, Bang ya. Kalau setelah kita ngomong shock culture nih, pasti abang pribadi pengen sukses dong. Ya kan? Kita juga pengen sukses Pasti dong ya. lagi, Nah, kayak Vano lagi skripsian kan, gimana gitu kan. ya juga aku pribadi kayak kuliah sambil Kuliah, kerja, ya. nah kan untuk pengen sukses nih ke depannya, Bang. Kalau Kevin kerja sambil kuliah. Kevin kerja sambil kuliah, sambil dagang juga Iya. dia banyak kerjaannya nih, Bang. Iya. Kadang malam dia ringka ya. Iya. Iya. Oh, pantas yang lempar batu. Iya, iya. Karena demi sukses tuh, Bang. Iya. Coba cara semuanya. Coba semuanya. Ya. Nah, kami bertiga nih lihat abang nih kayak, wah kacau nih kayak Bang Jet nih dari SMA kuliah sampai kerja di BUMN sekarang hingga bikin kafe. Itu udah mungkin salah satu bagi kami tuh kayak udah kesuksesan tuh udah ada nih kayak abang nih. Ya, kayak tadi Vano nambahin kayak abang kan tadi kan
main-main ya kan, nakal gitu kan. Ada nggak titik balik abang? Nggak bisa nih kayak gini terus nih. Oh, ada tuh, ada. Nggak bisa gini terus nih. Jadi memang ketika kuliah kan sekitar semester 6 atau 7 gitu. Iya. Sebelum KKN tuh. Biasanya kan ada KKN tuh semester 6 gitu kan. 7 kan skripsi tuh. Ya. Memang kalau dibuat grafik gitu kan. Awal masuk kuliah nih, gitu kan masih tinggi nih, ya kan. Semester 1, semester 2 masih 3 IP-nya gitu kan. Tiba-tiba semester 3 4 tuh agak turun tuh. 5 6 tuh jeblok banget tuh. Itu pas pemain tadi. Pas di titik IPK, itulah. Oh, IPK. IPK tuh. Pas di titik itulah kita boncing kan. Kita mantul lagi gitu. Itu apa penyebabnya tuh bang? Nah, momennya itu aku nggak sengaja ikut-ikut teman sebenarnya. Ikut semacam komunitas. Namanya Young on Top dulu kan. Komunitas Young on Top. Young on Top. Chapter Solo. Jadi Jadi di atas, Bang. di setiap provinsi itu ada yang muda di atas. Iya sih. Benar. Lalu Bang, lanjutkan. Tapi itu memang filosofinya dia seperti itu. Jadi kita nggak perlu nunggu untuk tua untuk sukses. Di masa muda pun kita udah bisa di top gitu, udah bisa sukses gitu. Katanya gitu. Nah disitulah kita pas itu ada kayak semacam acara gathering lah gitu kan di Bogor. Nah, itu memang pas kuliah kan memang susah duit kan. Duit pun dari orang tua kita habisin buat yang lain-lain Di awal gitu bulan kan. kenceng nih ya. Nah kita sisihkan lah untuk berangkat ke Bogor itu. Dari Jogja nih bang ya? Dari Solo. Dari Solo lah. Solo ya. Dari Solo atau Jogja itu kita naik kereta sampai ke Bogor. Ke sana. Nah di sana aku ketemu orang-orang yang memang punya mimpi untuk sukses gitu. Sukses padahal. Sukses dia. Tapi nggak kayak yang motivator gitu Oh, santai-santai aja mereka. Kirain pas ngumpul sukses. Nggak ada yang teriak semangat pagi. Gitu. Mana tahu gitu. Sukses ya. Terus di sana aku ketemu kayak sosok orang-orang keren gitu. Jadi ada Andi F. Noya, Andi F. Candy. Oke, Candy. Nah, itu aku ketemu in person gitu. Ketemu secara langsung. Depan mata, Bang. Depan mata. Masih botak? Udah botak dia. Udah botak. Pas itu kan sebelum itu dia kribo kan. Dia habis itu botak. Kayak gini. Habis itu botak. Mungkin aku jadi botak juga, Bang. nanti kalau sukses. Ya kalau sukses. Jadi motivator juga. Bisa jadi. Kalau bisa sukses. jadi. Amin. Nah, terus di sana tuh memang keren ya orang-orang kayak gitu ya. Dia lebih keren daripada di TV gitu. Nah, terus pokoknya intinya di gathering itu kita punya mimpi masing-masing lah untuk kita capai gitu kan. Nah, di situ aku terus mikir, kayaknya kalau misalkan aku kayak gini-gini terus nih, pas kuliah nggak serius, sering bolos kuliah gitu kan. Nilai turun terus, habis lulus kuliah mau ngapain gitu ke depannya. Kita nggak tahu gitu kan. Nah, disitulah kita mikir. Terus aku belilah beberapa buku gitu kan untuk dibaca. Walaupun memang nggak semua buku langsung habis dibaca gitu kan. Berarti Kadang-kadang Abang suka buku? Suka juga. Hobi membaca belum? Suka. Jadi memang pertama kali titik baliknya itu di situ gitu. Kita beli banyak buku gitu kan, bukunya Steve Jobs, buku yang sukses-sukses lah, bikin orang sukses lah gitu kan. Kita Motivasi. baca. Walaupun memang semuanya nggak bisa dipraktekkan secara langsung ya, karena kan mereka misalnya sukses di Steve Jobs ya di California gitu kan. Di Indonesia belum tentu gitu. Kita bikin yang sama kayak Apple gitu, belum tentu ya. sukses juga gitu kan. Tapi memang ada beberapa hal yang common gitu di mereka. Jadi orang-orang sukses itu punya hal-hal yang common gitu, yang sama gitu. Nah, apa karena mulai dari garasi? Iya, ada hal-hal yang mereka sama gitu kan. Nah, Ya kan, emang nah mulai di situ dari yang kita baca gitu kan. Gimana caranya untuk sukses gitu kan. Berarti dari tadi camping yang tadi itu di situ titik balik abang. Nggak bisa nih gini terus nih gitu ya bang ya. Dan itu masuk kepikiran gitu. Masuk kepikiran tuh kan jadi kayak semacam kayak sugesti gitu kan untuk sukses gitu. Ya aku harus sukses nih. Pasti kita akan melakukan sesuatu setiap harinya untuk sukses gitu. Walaupun pasti itu ada hari-hari males tuh, itu manusiawi lah gitu manusiawi kan. Nggak mungkin tiap hari juga semangat kan. Tapi ada nggak kata-kata yang emang kena banget dia bang? Pas di saat mungkin Kick Andy ini ngomong gitu. Atau apa gitu. Atau memang dari diri Abang sendiri gitu, yang tanamkan. Di dalam diri sendiri sih. Jadi semua tuh kayak dirangkum kan. Terus masuklah ke alam bawah sadar itu Apa kan. tuh satu katanya bang? Nggak ada sih Enggak. pokoknya dirangkum lah intinya gitu kan. Dari semua itu tadi. Aku pengen sukses nih di usia muda, semuda mungkin gitu. Gitu. Berarti Bang Jet masih muda udah pengen sukses sebenarnya. Iya kan? Dan itu sebetulnya memang sukses itu sebetulnya bukan, kalau menurutku ya, itu bukan tujuan gitu. Kenapa gitu, Bang? Misalnya kita sukses tuh, kayak misalnya kita pengen nih dari rumah kan mau ke Labersa kan tujuan gitu kan. Oh, kita nggak di Labersa sih Bang, sekarang kita lagi di Bogor. Oh di Bogor gitu ya. Misalkan nih contohnya ke Bogor. Dari Solo, Bang. Bogor itu kan tujuan gitu kan. Iya. Nah, kesuksesan itu sebenarnya bukan tujuan itu, tapi adalah prosesnya.
untuk mencapai itu gitu. Perjalanan itulah kesuksesan. Jadi ininya bonusnya. Tujuannya itu karena bisa berubah-ubah. Kita misalnya kita pengen sukses nih. Sukses menurut kita pertama adalah misalkan aku nih masuk ke perusahaan gitu. Iya. Jadi karyawan lah gitu Iya, kan. Tapi kan nggak berhenti di situ. Iya. Udah masuk nih karyawan, kita akan buat satu tujuan lagi gitu. Iya, Wah, aku pengen naik tingkat atau naik pangkat dalam 2 tahun nih. Iya. Nah, itulah jadi Perjalanan jadi itu sukses ya? tujuan. Nah, perjalanan dari kita mau naik tingkat Iya, itu tadi. 2 tahun lah katakanlah gitu. Itulah proses gitu. Oke. Itulah kesuksesan di situ sebetulnya. Kalau menurutku ya. Berarti trust the progress Bang ya. Terus the progress. Atau progres itulah sukses tuh. Iya itu tadi. Balikin aja katanya. Iya. Sukses itu adalah proses itu adalah sukses ya. Kira sih parah. Iya. Nah, Karena gini, menurut aku sukses ya. Belum tentu menurut orang lain sukses gitu. Jadi misalkan Arik ini ngelihat aku sukses nih. Iya. Mungkin orang lain yang lebih tinggi dari aku melihat aku belum sukses gitu. Oke. Iya. Benar. Disitulah memang tujuan orang berbeda-beda gitu kan. Tapi bagaimana kita mencapai itulah kesuksesan. Penilaian orang juga berbeda-beda Bang. ya. Berbeda-beda. Tapi kalau untuk sampai sekarang tuh ada nggak sih Bang yang Abang pengen capai sampai detik ini tuh? Ada sih beberapa. Hal ingin ya Bang, aduh ada hal lagi mau yang ku capai nih ya. Pernah nggak sih Bang? Sebetulnya aku pengen mencapai nih sebetulnya aku dikenal sebagai orang seperti apa sih gitu. Pengen tahu abang kayak gimana orangnya gitu. Jadi Kayak memang kalau misalkan kita di dunia kerja ya, kita kan punya keahlian masing-masing gitu kan. Dan kita dihargai duit lah gitu kan, gaji per bulan itu sesuai sama keahlian kita. Iya. Kita bisa jualan nih. Nah, kita masuk ke perusahaan untuk jualin produk perusahaan itu gitu kan. Kita dibayar. Masuklah marketing gitu kan. Gitu ya. Tapi sebetulnya setiap manusia itu punya potensi untuk mencapai potensi tertinggi dia gitu. Iya. Kalau misalnya nih, aku sangat interest di bidang desain gitu kan, desain. atau di bidang keuangan financial market lah gitu kan. Oke. Aku pengen mencapai benar-benar aku expert di situ gitu. Oke, ya. Sehingga pekerjaan itu yang ngejar kita gitu, bukan kita yang ngejar pekerjaan gitu. Duit ngejar kita ya. Iya. Oh itu salah satunya. Pasti akan ada peluang-peluang orang tuh akan ngelihat kita gitu, karena kita yang terbaik lah ya gitu di situ. Nah, itu yang aku pengen kejar sebenarnya. Memang masih abstrak sih, tapi di dalam proses itulah kita tahu gitu kan. Mana yang kita sukai, mana yang kita nggak sukai gitu. Makanya Bang kami pengen belajar dari Abang gitu. Kayak masih muda-muda gini kan. Kami juga pengen belajar dari Abang apa. Kita jatuh sharing lah Bang. Ya kan pengen tahu kayak pengalaman Abang sejauh ini. Kalau aku jujur ya sekarang pun aku masih kayak konflik lah gitu. Mau jadi apa? Mau jadi Kalau kok memang konflik Pin, karena cita-cita kok astronot. iya Bang. Itu kan cita-cita, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa dong. Sampai sekarang pun masih kepengen jadi Iya, nggak apa-apa dong. astronot, jadi apa, tapi Ke Mars gimana? reality kan nggak bisa di sekarang ini. Jangan nangis ya. Mungkin Sabar, kok masih SMP? Sabar dong, masih panjang umur. Masih panjang. Masih panjang. Iya, tenang, kita udah ada Bang Giat. kalau besok pacara Coba cara. Iya, aku mau topi. Aduh, aku lupa. Aku udah kuliah. Nggak ikut. nanti temenin aku ke apa ya, tong rambut. Sulak nanti. Soalnya udah kuliah offline ya kan. Sekolah offline. Nah, ini Bang pengen tahu nih Bang. Kok bisa sih Bang sampai buat kafe gini, gimana ceritanya nih Bang? Buat kafe ya. Iya. Nah, Tunggu Pak, kalau bisa apa Bang? Abang kan dari Solo kan Bang? Bisa sampai, aku pengen tahu itu sampai ke Pekanbaru gitu Bang, Ya. gitu. ceritanya. Emang kuliah di Solo. Ya. Kuliah tuh aku agak lama sih. Kalau misalnya orang sukses gitu kan, biasanya kan kuliahnya drop out gitu. Iya, kalau Kayak Steve Jobs kan biasanya drop out ya kan. Biasanya. Ya. Tapi enggak gitulah. Intinya aku kuliah 2 kali drop out, bangga. Bangga dia. Iya. 2 kali drop outnya 2 kali sukses ya. Allah, amin. Ya kan. Double kill. 4,5 tahun. Habis itu kan jadi kerja kan. Sebenarnya aku memang dulu tuh nggak pengen kerja di perusahaan gitu, BUMN, nggak mau. Why? Pengennya memang langsung ini entrepreneur gitu, usaha gitu. Ya usaha ya. Dan satu kata-kata yang melekat banget di ingatanku ya dulu. Ya. Ayah tuh pernah bilang, di dunia bisnis itu bukan yang besar mengalahkan yang kecil sebenarnya, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat gitu. Jadi memang harus cepat gitu, karena Lihat peluang, jalanin gitu ya Bang ya. ada peluang langsung Iya, dikejar, ada peluang langsung dikejar, harus cepat gitu kan. Memang betul sih, kayak sekarang kan lagi hype-hypenya banget startup nih. Ya. Dia kan cepat tuh perusahaannya. Kayak contohnya Gojek, Tokopedia, dia merger kan. Iya. Nah mungkin sekarang marketnya itu udah
hampir sama mungkin nilainya ya. Nilai dengan value Telkom dari gitu. itunya ya. Telkom udah puluhan tahun Iya, gitu kan. iya. Nah, cuman aku nggak ada datanya, Iya, tapi iya. intinya gitulah. Hampir sama Dia ya. hanya dalam mungkin katakanlah cuma 5 tahun 10 tahun Iya. itu udah bisa mengejar perusahaan-perusahaan Dari gede. yang itu Atau ya. dan itulah kayak Google lah. Google kan didirikan tahun 98 tuh. Ya. Ketika era bubble bubble www.com Ya. itu kan. Nah, dia mungkin perusahaannya itu udah nilainya sekarang 1 triliun US dollar. Iya. 1 triliun US dollar mungkin. Dijajarin tuh bisa berenang uangnya. Lebih tinggi nih market cap-nya, artinya market itu menghargai perusahaan itu tuh lebih besar daripada perusahaan-perusahaan yang udah zaman dulu ada gitu. Kayak misalnya Shell, Ya. Chevron Ya. gitu kan. Kayak gitu-gitu. Mereka udah ada lebih dulu banget, tapi justru kalah gitu sekarang Iya, dari iya. sisi market Iya, cap-nya market gitu ya. Ya, karena mungkin sering teknologi maju kan orang pakai. Iya kan apa sekarang Google. Iya. Google. Kembalilah pas kuliah tadi kan, kita memang pengennya bisnis, Iya. tapi memang bisnis itu kan nggak mudah. Bisnis itu nggak untuk semua orang gitu Iya. kan. Ya kita realistis lah, kita perlu untuk bayar makan Iya. gitu kan, dan nggak mungkin sama orang tua terus gitu kan. Iya. Udah kita kerja dulu gitu, Oke. masuk ke perusahaan gitu. Nah kebetulan di Telkom itu penempatan di Pekanbaru. Oh, oke. Oh, Dari dari itu berarti ya, dari Bang. Telkom ya, Bang. Kalau di Telkom itu kan memang seluruh Indonesia ada tuh, Yep. Telkom tuh gitu kan. Nah kita nggak tahu sih sistemnya diundi atau apa. Nah, aku ditempatkan di Pekanbaru nih. Nah ketemulah Dapat Pekanbaru. teman-teman semua di sini Iya. gitu kan. Pas sampai Pekanbaru sempat kayak kaget nggak bang? Iya. Sebenarnya nggak kaget sih, Panas langsung kaget. Cuma panas. Panas aja. ya bang? karena udah pernah juga kesini tahun 2013. Ngapain tuh, Bang? Ngapain tuh, Bang? Itu cuman sebulan doang sih, Ngapain bang? kerja praktek dulu. Itu udah masuk Telkom? Belum, Dari masih kuliah Dari kuliah. Oh, kerja prakteknya di sini. Praktek di Pekanbaru. Oh, oke. di Chevron dulu di Minas kan. Oke. Oh. Sebulan lah. Nah terus pas sudah balik lagi ke sini ke Pekanbaru, orang bilang ini pasti minum air siak nih kan, balik lagi sini kan. Gitu katanya. Oh. Tapi so far enak sih Pekanbaru. Cuma Selama ini? panasnya itu kali ya. Wah panas jangan tanya. Panasnya itu yang agak Panasnya mantap. nggak kuat. Waktu itu aku masih putih loh bang. Oh, Nah, gitu. putih. Masih putih. Pas lahir ya. Pas di Jakarta lahir bang. Oh, Di Jakarta Jakarta. pas Pekanbaru, boom kita masuk. Karena di Pekanbaru. Karena di Pekanbaru. Pas turun dari pesawat langsung bung. Iya. Ya, emang ya shock kultur tadi kulitnya. Dia kulit sensitif. Ya Bang. sensitif ya. Oh ini teman-teman bagian dong apa nih? Iya. Anan. Ya, ambil. Ya. Pelayan. Jauh-jauh nggak minum 105. Iya. Ini ambil. Ya. Biar masuk frame ya. Iya. Iya. Ini yang itu tamu bintang pertama Iya, ya. nomor pertama dulu. Kameramennya nggak mau ya. Teman-teman nggak mau. Kameranya agak Kecil badannya soalnya. takutnya frame-nya Nutupin kamera dia nanti kan. Tapi tadi belum terjawab loh bang. Yang mana? Kenapa bang bisa langsung pengen buka? Oh iya. Nah, kita kelupaan Cafe. saking serunya nih kan. Serunya. Terus kan tadi Ada es nggak? masuk ke ini perusahaan gitu kan, jadi karyawan. Nah itu karena memang kita harus ada kayak ada dorongan lah, memang harus cari nafkah dulu gitu Iya, kan, masuk perusahaan, dapat gaji lah per bulan gitu. Karena kalau misalnya kita melihat-lihat cerita di mana televisi gitu ya, atau di buku-buku, kalau misalnya pengusaha itu dia justru tidak terbatas pendapatannya gitu. Oke. Karena memang dia bikin bisnis sendiri dan dia bisa menentukan gitu kan, kira-kira berapa dia dapat gitu sesuai sama volume perusahaannya gitu. Oke. Nah, tapi memang jiwaku tuh dari dulu bisnis gitu, aku pengen bisnis gitu kan. Tapi ini bisnis pertama, Bang. Kalau misalkan dibilang yang besar pertama ya Iya, ini mungkin ini. pertama. Tapi memang ada nggak bisnis kecilan Bang? ada dari zaman kuliah aku udah bisnis. Apa tuh? sebetulnya. Apa cerita itu, Bang? Apa tuh? Nah, jadi bisnis pertama itu adalah pertama kali nih ya. Iya. Pertama kali banget nih. Hmm. Aku punya teman kenalan di BEM, Ya. ya kan? Ya. Di Badan Eksekutif Mahasiswa Ya, kan setiap tahun tuh ada ini anak masuk baru gitu Ya, kan. maba. Nah, butuh seragam dong pasti. Oke. Nah, Oh, kayak baju angkatan. ya buat ospek. Oh, iya. Buat Oh, ospek. iya, iya. Seragam. Polo gitulah. Ya. Nah, dia nawarin, bisa nggak provide gitu. Karena aku kan jiwanya bisnis nih dari dulu. Jualan lah Iya, gitu kan. lihat itu ya, lihat peluang ya, Bang ya. Ada peluang nih. uang juga ya gitu. Aku punya kenalan di Jogja bisa bikin itu. Ya. Dia katakanlah dia ngasih harga 20.000 gitu Ya, kan. ya, ya. Nah, kan aku bisa naikin 24.000, iya. 25. Terus aku jual ke dia. Oke. Nah, kan main volume gitu Iya. kan. Nah, Berapa lumayan jumlah lah. mahasiswa ya, Bang ya? Lumayan lah tuh.
ada sekitar aku lupa ya 1000 baju lah, 800 sampai 1000 Kan baju. lumayan banget kan bang. Iya loh bang, Lumayan banget. banyak itu bang. Ya makan sebulan McD bisa itu. Tinggal aku kasih sedikit kan temanku yang di BEM itu, nih duit. Nah, Ya, sama dong. Ya kan namanya kerjasama ya iya, bang ya. sama. Nggak maksud apa ya? Enggak itu bisnis. Itu bisnis Iya, ya. kita profit sharing gitu. Iya, sama-sama. Kalau bisnis sudah ada Dia yang ngasih bisnis, kita yang jalani. Kita jalani. Iya, bisnisnya. Oke bang, bikin bisnis baju ya kayak buat BEM tadi tuh. Buat BEM. Itu udah salah satu contoh kayak ya. mulainya dari abang mengusaha gitu ya sampai. Pertama, terus kuliah tuh ada namanya apa ya aku lupa. Pokoknya intinya kewirausahaan lah. Iya. Jadi kita didanai lah sama kampus gitu kan. Oke. Pakai dana hibah gitu. Iya. Dikasih kalau nggak salah modal 15 juta atau 10 juta gitu. Iya. Nah, kita bikin juga itu souvenir kampus. Jadi kalau misalkan tiap kampus tuh kan dulu ada souvenirnya tuh. Kaos, Iya, jaket, iya, tumbler lah gitu-gitu kan. Nah, di UNS tuh belum ada. Oke, Jadi peluang lagi nih. cuman orang-orang tuh pada bikinnya kalau mau pre-order nih dia ada desain gitu kan. Nah, adalah misalnya 100 orang gitu kan. Nanti dibuatin habis itu. harus nunggu kayak orang. Nah, kita Udah terkumpul itunya baru bikin ya. kita bikinnya yang ready stock. Oke. Udah ada. Nah, kita memang sempat lobby juga tuh kayak pihak kampus gitu kan. Disiapin lah ada hotel UNS gitu kan. Ya. Nah, itu ada toko bukunya. Nah, kita bikin di situ. Oke. Tempat kita etalase gitu. Iya. Lumayan lah itu sampai pas sudah mau lulus itu kita kasih ke himpunan. Modalnya semuanya segala macam kita kasih ke himpunan untuk jadi badan usaha milik himpunan lah gitu kan. Berarti di tahun abang tuh ya awalnya mulai kayak gitu ya bang? Iya. Ya maksudnya udah lumayan besar lah Iya, gitu iya, di dalam Berarti skala kalau misalnya- kampus gitu kan. Kayak di 11 Maret berarti di souvenir berarti abang yang mulai Iya, kan. yang Berarti memperakasanya ya. founder lah. Ya di 11 Maret. 11 Maret. Oh abang apanya maksudnya yang gerak kan? Yang buka pertama. Gerak. Sampai dikira ini nih souvenir yang official kampus gitu. Sudah. Karena kita kasih nama kan UNS Store dulu Iya, kan. iya, iya. Wah, dikiranya nih official nih Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi mungkin birokrasi segala macam kita nggak bisa sampai menembus ke rektorat gitu, nggak bisa. Tapi itulah jadi modal gitu kan untuk kita bikin bisnis selanjutnya. Terus pas di sini di Pekanbaru, Ya. memang dari dulu pengen bikin coffee shop gitu kan. Iya. Kebetulan ada juga temen yang ngajakin gitu. Iya. Dia bisa bikin kopinya nih, aku nggak bisa kebetulan. Ya. Dia bisa bikin kopi, ada juga temen yang bisa jualin gitu Iya. kan. Nah, kita gabungin modalnya, nah kita buat. Dan jadilah Jadilah 105. Dan jadilah 105 ini kafe. Kenapa 105? 105. Ya. Jadi sebenarnya kita punya filosofi. Ini kan ada tulisan di belakangnya kan. Apa tuh? Always give your 105%. 105% ya. Artinya untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, kita tuh tidak cukup memberikan 100% gitu. Tapi lebih. Harus lebih 105% gitu. Anjir, gokil. Dan setiap harinya gitu. Ya. Ada tuh bahasa kerennya kan. Bahasa Minangnya. Apa tuh bang? Apa tuh Minang? Apa tuh? Bahasa Minang nih. Kalau bahasa Minang tuh emang Ya. Apa tuh bang bahasa Minangnya bang? Bahasanya the theory of marginal improvement. Oh iya Minang banget dong. Minang banget, ya? Minang banget asli. Kita ngasih 5% aja lebih baik daripada orang lain gitu kan. Setiap harinya. Nah, itu pasti akan lebih bagus untuk kedepannya. Untuk dalam jangka panjang lah gitu. 5% udah cukup bang ya? Kenapa nggak 10% bang? Kebanyakan. Kebanyakan. Nggak harus banyak, tapi Berbeda lebih dikit sering ya. gitu. Setiap hari atau setiap minggu. Secukupnya bang ya, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Iya. Kecuali duit. daripada Duit boleh. sih. Boleh dong. Duit kan? Duit harus berlebih terus. Iya, lebih terus. ya. Berarti secukupnya aja 105. Bang ini aku boleh tahu nih bang, ini yang di botolnya apa nih bang? Itu apa Raspberry tadi ya? ya? Raspberry. Iya, raspberry. Raspberry. Ada kap atau Wah kacau nih aroma raspberry-nya. Ih, Sampai sana tercium kan? ada. Nih. Nah, jadi kalau misalkan kita memang ada jual non kopinya, Iya. kan teman-teman mungkin banyak yang nggak bisa kopi gitu kan. Iya. Nah, banyak kalau kita Ya kayak gini tadi ya bang ya. Nah, sparkling ini juga. licinya kali bang? Gitu, leci, Segar. Yang apa seger tuh ini bang, Nyebar. sparkling. sparkling kiwi ini, Coba deh. Oke. asam-asam. Tadi juga ada yang Raul ya bang ya. Pas dari Yakult. Ini pipanya besar. Karena ada bulir-bulirnya. itu ada bulir-bulir ya? bulir apa? Iya, makanya cobain dulu baru komen. Bulir apa sih? Nah,
aloe vera kayaknya. Oh, aloe vera. Kalau nggak salah. Berarti aloe vera nggak untuk di wajah. Iya. Juga bisa. Iya kan? Iya. Soalnya setiap hari pakai aloe vera nggak bersih kakum nih. Bukannya gimana? Settingannya gitu, Bre. Oh, settingan. Iya. Bersyukur ya. Iya. Coba apa Jal? Kok Jal? Tuh gusiku hilang putih. Gusi, masih main gusi ya. Masih main gusi ya. Bagi rokok deh, Jal. Habis. Di tas panu. Sempurna. Sempurna. Ayo bang, kita bagi dulu bang. Gas. Nggak sopan, masih SMP ngerokok. Parah kan? Parah sih. Ini di SMK nggak ngerokok. Di kamera. Boy. Oke, ini ya bang ya. Kevin kan masih SMP. Iya. Kami Stefan SMA, aku masih kuliah. Jadi cerita ini bang, kami bertiga pengen sukses seperti abang. Nah, mau ngelamar kerja nih. Kita bertiga mau ngelamar kerja nih Oke. di 105. Iya. Melamar. Gimik ya misalnya. Ya. Udah, kita set. Nah, bang, kami mau ngelamar kerja nih bang di cafe 105. Iya. Aku pengen jadi barista. Iya. Mau jadi apa? Pengen jadi ini aja bang. Ya masak. Masak. Kami juga bertiga. Aku jadi pengen barista, bagian kitchen, masak, bersih WC. Iya. Bersih WC kan guna kan, SOP kan. Guna dong. Karena customer datang nggak mungkin lihat kamar mandi kotor. Iya. Heeh. Cocok dong. Cocok dari dong. Muka, face. Iya, cocok Penting dong. gitu, penting gitu. Penting kan, Bang? Nah, penting ya. penting kan. Nah. Iya. Tapi kalau misalnya kayak di kasir ada lowongan nggak bang? Susah Pin. Susah ya. Ya maaf ya. Nggak apa-apa ya untuk kali ini ya. Jadi Jadi ya. apa aja nih bang harus kami lakukan nih bang? Yang pertama itu kalau kita pengen diterima ya, ini bukan cuma untuk 105 aja nih. Ya. Semua pekerjaan lah gitu. Ya. Oke. Yang pertama kita harus tahu ketika nanti kita kerja kita ngapain gitu. Oke. Kita punya keahlian apa yang bisa membantu perusahaan itu jadi lebih baik gitu kan. Oke. Nah, kalau kita sendiri kan pengennya gaji kan. Ya. Nah, perusahaan itu untuk menggaji kita, nah kita harus berikan juga keahlian apa yang kita Value kita. yang kita kasih ke mereka gitu. Nah, itu penting. Nah, jadi memang ada tahapan-tahapan seleksi dan tiap perusahaan itu pasti beda-beda gitu kan. Nah, gimana kita istilahnya menjual diri kita lah. Oke. Menjual diri kita punya kemampuan ini dan mereka bisa terima gitu. Gitu. Dan biasanya kalau misalkan orang yang punya pengalaman lebih, tapi nggak semua ya, punya pengalaman lebih biasanya memang sering terpilih gitu ya. Oke. Karena mereka udah punya nih pengalaman nih, udah approve lah gitu untuk bisa kerja. Nah, biasanya sih itu sih. Oh misalnya berarti kayak tadi Ijal nggak punya kemampuan barista, tapi pengen lama jadi barista ya nggak bisa dong. Kalau dihadapkan pada beberapa calon kandidat gitu Ya, ya, yang lain udah punya nih pengalaman 10 tahun di barista gitu kan. Ijal tiba-tiba gitu ya. Otomatis yang akan kepilih itu secara umum ya, pasti yang punya pengalaman. Itu pasti tuh. Kalau kayak apa tuh bang? Kayak aku kan tadi kan. Oh kalau aku pasti terima. Aku pasti terima, Ya Allah, coba diterima. Lowongan ada apa kandidat. pembersih Iya. banyak loh kandidat. bukannya. Kalau terima asli. Tukang sampah banyak nih Kevin nih. Wah, Ya. Berarti kita harus menyadari value yang kita kasih ke apabila masuk ke perusahaan itu ya bang ya. Nah nih sebelum terakhir nih ya, Ya. boleh dong bang kasih quotes untuk anak-anak remaja di luar sana Ya. ya, dan sebagai untuk pendengar kita Ya. yang di Spotify, Ya. quotes motivasi nih bang, karena kita pengen sukses. Ya satu yang abang keep apa tuh? Yuk serentak 3 hitungan ketiga sukses ya, ngomong sukses ya. 1, 2, 3 sukses. Iya. Kita pengen sukses bang. Ya. Kalau yang paling aku ini ya, Keep ya. keep banget itu Steve Jobs dulu pernah bilang. Memang Steve Jobs kan paling terkenal banget gitu kan. Wah parah. Nah, dia pernah bilang gini, your time is limited. Artinya waktu kita terbatas gitu. Ya. Don't waste it living someone else's life. Jangan habiskan waktu itu untuk kamu menghidupi hidup orang lain gitu. Dengerin kata orang gitu. Don't waste it someone else's life. Lakukan aja lah ya bang ya. Lakukan aja. Masa bodoh. Iya. Terus habis itu dia bilang juga, don't be trapped by dogma. Jangan juga kamu, kalau mau sukses masuk PNS gitu. Karena belum tentu sesuai sama kita gitu kan. Kita pengennya sukses di bisnis atau kita pengen sukses di profesional gitu kan, di swasta. Jangan ikut orang berarti lah ya Jangan bang. ikut orang gitu. Kita ini kan. Terus lanjutannya, don't be trapped by dogma, which is living with the result of other people opinion gitu. Artinya bang? Artinya hasilnya adalah kita hidup kita itu tergantung dari opini orang lain gitu.
Hidup kita jangan Jangan tergantung sama opini orang Opini lain. orang Kalau kita lain. mengikuti dogma-dogma aja, ya. nah kita akan hidup seperti orang lain arahkan gitu. Padahal hidup kita kan kita sendiri Kita yang ngatur. yang ngatur gitu kan. Terus Terserah mau ngomong apa. Terus be courage to follow your heart and intuition. Oke. Jadi kita harus berani untuk mengikuti kata hati kita gitu. Oke. Aku pengen jadi pemain sepak bola nih. Yoi. Dan memang kita bener-bener punya kemampuan itu gitu. Lakukan aja gitu. Kalau orang bilang kan mungkin, oh janganlah jadi atlet gitu, nanti hidupnya susah gitu kan. Tapi kalau memang keinginan kita untuk itu besar gitu, ini kita ikuti gitu. Karena kita nggak akan ini merasa menyesal gitu. Oke. Follow your heart. Ya. Kita ikuti kata hati gitu. Aku pengen jadi astronot nih kan. Yeah. Follow your heart. Follow your heart. Jangan dengarkan orang lain opini. Tetap berusaha. Yang penting Tetap berusaha tadi. Berusaha tadi. Oke. Ya, carilah cara-cara untuk jadi astronot itu kan. Ya. Nah, gimana nih caranya nih? Kesitu. Beli bajunya dulu Iya. atau apa? Usaha dulu kan bang. Iya. Intinya usaha dulu semua. Print usaha dulu. gambarnya atau apa ya kan? Boleh ngerokok ya? Kalau itu Ada cara ya? Iya. Cari sendiri. Pasti. Pasti cari sendiri. Gitu. Satu quotes lagi bang yang benar-benar kayak Yang aku banget gitu. aku banget. Apa ya? Kalau aku sih memang aku dulu punya pemikiran if it kills me, it kills me. Artinya bang. Jika itu membunuhku, pasti itu membunuhku gitu. Kenapa? Jadi kita harus coba dulu gitu. Oke. Kita coba nih kan. Nah ternyata kalau misalkan gagal, Iya. ya kita memang mati gitu. Tapi kalau kita nggak gagal, nah kita akan lanjut terus gitu. Sedap. Ya. Kalau memang itu jalan kita mati ya mati. Kalau enggak ya udah terus aja. Gitu. Karena udah tertulis di Iya takdir, iya gitu iya kan. iya iya. Yang perlu kita lakukan adalah lakukan yang terbaik. Siap. Buat anak remaja penting banget dengarkan ini nih ya. Siap. Oke bang. Thank you bang ya. Bang. Udah datang dan udah ngasih motivasi buat kami agar kami jadi lebih sukses. Iya. Jujur Pak, masih banyak lebih aku tanyakan lagi. Pengen aku tanyakan karena mungkin udah gelap. Iya. Bogor sekarang udah gelap. Ya iya kan? Bogor, cabang Riau. Nah, Kalau mungkin kalau kita bertiga masih nampak lah ya bang. Iya. Yang ya satu bukannya nih, apa. Takutnya Makanya pakai warna putih. Iya. Oke. Sebelum menutup nih Kita cheers kali kita dulu cheers ya. dong. Cheers Kita kali cheers ya. dong bang Ayo. semuanya. 1-0. Oke. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan Soju Podcast. Ya. We will always accompany you. Let's toast and cheers. Iya. Thank you ya. Thank you for Oke, having me. thank you 105. 105. Thank you 105. Baru bisa ngerokok. Terima kasih sudah mendengarkan Soju Podcast. Nantikan podcast-podcast berikutnya. We will always accompany you. Let's toast and cheers.